Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Hajrah? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Gimana? Kemarin kan, menghubungi saya nih, ada masalah yang perlu kita bicarakan, kita mau coaching sebentar, sekitar 30, ya 15 menit lah sekitaran itu. Eee, ini, eee duduknya yang nyaman dulu biar kita sama-sama rileks ini. Saya juga duduknya yang nyaman Iya, Bu Guru. untuk selanjutnya kita sama-sama cerita. Oke. Ibu Guru, jadi gimana ini ceritanya yang mau kita bicarakan? Jadi ini Bu Guru yang ingin menyampaikan bahwa di sekolah saya di sini ada eh, salah satu murid saya yang tidak bisa fokus ketika saya memberikan Oke, tugas. Jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak teman-temannya untuk berbicara atau bercerita yang membuat anak-anak yang lain juga ikut terganggu dan oke, sehingga anak ini tidak bisa menyelesaikan atau mengerjakan tugasnya tepat waktu. Seperti itu, Bu Guru. mhm, oke. Jadi, eee, ada siswanya Ibu Guru ya, kita ulangi mungkin untuk menyamakan persepsi saja sih, ada Iya. siswanya Ibu Guru yang tidak bisa fokus ya, karena Hmm, dia tidak bisa fokus, kemudian akhirnya ganggu teman-temannya yang lain gitu ya. ya, Eee, Kemudian, eee, setelah cerita yang ini nih, karena dia kan tadinya nggak bisa fokus ya. Setelah kita ngobrol-ngobrol ini, Ibu harapannya apa sih yang mau didapat dari hasil obrolan kita ini, kira-kira ke depannya? jadi saya berharap di percakapan kita saat ini saya bisa menemukan semacam solusi solusi ya Mhm, untuk menyelesaikan permasalahan anak yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugasnya dan nantinya dia bisa fokus dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain. oke. Jadi Ibu ngarepnya ya, Ibu berharapnya kita nanti siswanya tidak ganggu teman yang lain lagi, fokusnya bisa bagus gitu ya. Ya, Sekarang, kalau begitu sekarang seperti ini, di Ibu gitu, seperti apa sih murid yang Ibu inginkan gitu dari anak ini, Ibu maunya anak ini seperti apa kira-kira? jadi Selain fokus ya, gimana? ya, jadi di sini saya menginginkan murid ini bisa fokus dalam mengerjakan tugas mandirinya. Sebenarnya anak Oke, ini Bu Guru anak yang bisa dibilang lah dia bisa atau pintar. Pas saya suruh dia maju ke depan, dia bisa menyelesaikan tugasnya. Pas saya menjelaskan di depan kelas, dia eh, memperhatikan saya. Tapi ketika saya suruh dia mengerjakan tugas mandiri, anak ini eh, tidak fokus, sering mengganggu temannya yang lain. oke. Jadi kita kita highlight gitu ya, kita kasih, penebalan sedikit ya, yang kita inginkan dari anak pada dasarnya anak ini pintar ya kalau menurut Ibu gitu, Ya, dia mampu. Cuma masalahnya dia itu tidak fokus, itu aja sih ya. Jadi yang ingin ya, Ibu lihat dari anak ini adalah fokusnya biar nggak ganggu teman-temannya gitu ya. ya, ya. Nah, dari sini, dari rentang 1 sampai 10 kira-kira anak ini ada di level berapa? Kalau angka 1-nya itu anak ini benar-benar tidak fokus gitu, angka 10-nya dia benar-benar fokus, kira-kira anak ini ada di rentang yang berapa?
dari rentang 1 sampai 10 itu? Menurut ibu Kalau guru saya gitu. lihat ya pada saat mengerjakan tugas mandiri, rentannya Tiang bisa ambil sekitar 5 di sini. Oke, berarti rentang fokusnya sekitaran 5 ya? Ya, Berarti lumayan bawah rumah lumayan rendah juga ya untuk ya, fokusnya padahal anaknya pintar gitu. mhm, Eh kalau memang rentangnya angka 5 berarti dia fokusnya kurang sekali ya. Ibu iya. maunya dia berada di rentang berapa kira-kira nantinya kalau sudah dapat treatment dari ibu? Saya menginginkan anak Kira-kira ini berada di rentan 8 lah. rentan 8 ya, enggak perlu 10 karena mungkin Iya, kalau 10 mungkin terlalu heeh, terlalu apa ya, kita bilang mungkin kalau angka 10 itu sudah terlalu fokus gitu ya. Mungkin iya. Ibu mengharapkan rentangnya di angka 8 gitu. Sekarang kalau memang Ibu menginginkan di rentang 8, apa yang mau Ibu lakukan nih untuk biar anak ini bisa fokusnya menuju ke rentang 8 itu dari 5, loncatnya lumayan jauh juga, 3 gitu. Kira-kira Ibu, apa yang akan Ibu lakukan, Di sini biar anak ini bisa fokus? iya, mungkin, untuk, eee, memunculkan anak ini untuk fokus dalam menyelesaikan tugas mandiri, hal yang Mhm. saya akan lakukan di sini yaitu saya perlu, eee, mengintegrasikan, pembelajaran sosial emosionalnya ini dalam Oke, pembelajaran dan juga, menciptakan, budaya positif dan iklim positif. oke. Berarti Ibu akan mengintegrasikan emosional ya, sama Ya, budaya positif untuk anu ini, eee, kira-kira anak ini senangnya apa ya? Anak ini kira-kira senangnya apa gitu, nanti untuk di sosial emosionalnya kan Ibu yang betul. akan mengembangkannya, Heeh. kira-kira untuk sosial emosionalnya kita kan perlu lihat anak ini senangnya apa dulu ya. Kira-kira anak ini senangnya bagaimana, apa, bagaimana gitu ya? Setelah saya mengamati, di sini ternyata anak ini dia, eee, berdiskusi berdiskusi dengan temannya, Oke, berarti dia senang ngobrol. diskusi gitu? Senang mengobrol dia dengan temannya. Oleh sebab itu pada Berat saat dia tugas mandiri, fokusnya itu akan hilang ketika, mhm, eee, dia ingin bercerita ke temannya yang, di dekatnya, yang ada di depannya. oke. Berarti anak-anaknya kira-kira kayak anak linguistik gitu ya? Maunya banyak Iya, ngomong, banyak ngobrol sama temennya, iya, interpersonalnya bagus gitu ya iya, mungkin? mhm, Mmm, kalau memang anaknya interpersonalnya bagus, linguistik dan anaknya, iya, Ibu akan apain anak ini? Eee, dengan kan Ibu mau bikin apa namanya, sosial emosional yang memasukkannya, mengintegrasikannya dalam pembelajaran. iya, Sekarang kan udah Ibu sadari anaknya itu anak linguistik gitu ya, mhm, kemudian iya. interpersonalnya bagus, maunya sama temennya terus. Kira-kira apa yang akan Ibu, kasih treatment ke anak ini nantinya, dalam bentuk integrasi emosional itu? Iya. Tentunya di sini mungkin saya akan mencoba, untuk, mengidentifikasi dulu ini mengenai, kompetensi sosial emosional anak tersebut, bahwa di sini Oke, anak tersebut, eee, terutama yang harus saya, eee, tekankan di sini mengenai, kesadaran dirinya dan manajemen dirinya, di mana, oke, eee, kesadaran diri ini
bisa saya, lakukan, atau terapkan di sini pada awal masuk kelas, saya akan, membuat semacam, eee semacam, roda emosilah. Roda emosi, di mana pada saat anak ini baru datang, saya akan memberikan, gambar-gambar atau stiker-stiker yang nantinya bisa dia pilih dan dia tempelkan, di depan tempat menempel yang sudah saya sediakan. Nah, dari, gambar yang dia pilih itu nantinya menunjukkan, kesadaran dirinya yang seperti apa yang dia akan, tampakkan, seperti itu Bu Guru. Dan, Oke, untuk manajemen diri ini mungkin saya akan, menggunakan yaitu teknik stop itu. Teknik stop oke, di awal pembelajaran, agar anak ini, bisa berkonsentrasi penuh, eee, dan, memberikan, anak tersebut, ruang untuk, berbicara, sebelum, pelajaran dimulai. oke. Berarti gini ya, eee, Ibu akan mencoba untuk, apa namanya, membuat Ibu akan mencoba untuk membuat semacam roda emosilah untuk memancing dia, biar bagaimana dia bisa memanajemen dirinya, kemudian mengenali emosi dirinya, gitu. Tapi itu terintegrasi tentunya di dalam pembelajaran ya, Ya, itu yang akan Ibu lakukan. Nah, jadi kalau dari tadi saya dengar nih, kan berarti ada sebenarnya hampir tidak ada pilihan ya. Yang pertama Ibu maunya kan mengintegrasikan sosial emosional itu ke dalam pembelajarannya. Salah satu caranya dengan teknik stop untuk konsentrasi kali ya, ya. sama yang tadi membuat roda emosi untuk anak ini. Berarti sekarang yang kira-kira pertama dulu akan Ibu lakukan ini antara stop dengan roda emosi ini dulu, kira-kira yang paling penting yang mana dulu ini? Dan yang paling bisa cepat untuk membuat anaknya konsentrasi, menurut Ibu? Kira-kira menurut saya ini yang, Mhm, pertama saya akan lakukan yaitu mengenai roda emosi. Di mana roda emosi ini kan, bisa kita langsung, laksanakan pada kegiatan pembelajaran kita, dengan oke. kita sudah menyiapkan, gambar-gambar dan tempat untuk menempel ini, Bu Guru. Dan yang kedua, saya akan melakukan, manajemen diri itu, yang pertama di sana yang tadi teknik stop dan juga, eee, membuat sebenarnya sih kami juga sudah membuat, keyakinan kelas, tapi mungkin Oke. keyakinan kelas yang saya, rancang bersama siswa ini belum sepenuhnya mengena. Jadi di sini saya akan merevisi, eee mana bagian-bagian yang akan saya revisi, yang nantinya saya akan memasukkan, nilai-nilai yang, eee, bisa memberikan pemahaman, kalau kita, belajar, tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, hal apa yang akan terjadi dan itu akan mengganggu, teman-temannya. Berarti yang paling cepat menurut Ibu itu bikin yang tadi roda emosi ya, sama, Ya, merevisi keyakinan kelas mungkin ya, biar lebih mengena ke anak yang satu ini gitu. Karena kalau buat ya, teman-temannya yang lain, sudah kira-kira sudah mengena gitu ya. mmm, Eee, Kalau begitu ini kira-kira Ibu butuh support atau kolaborasi enggak dengan teman-temannya yang lain, menurut Ibu? iya. Sepertinya, eee kan ini, akan saya laksanakan di dalam kelas. Berarti, Mhm, rekan yang saya butuhkan yaitu peserta didik saya semuanya. Anak-anak didik saya akan, mhm, berkolaborasi, untuk, melakukan kegiatan ini, juga, oke. melakukan kegiatan, keyakinan kelas ini.
Berarti, yang paling dibutuhkan hanya anak-anaknya saja dulu ya, kita, Ya, untuk rekan-rekan yang lain mungkin tidak terlalu gitu ya. heeh, iya. Kira-kira ya, menurut Ibu kapan kira-kira bisa mulai nih, biar anaknya cepat bisa berubah, bisa fokus lagi ke pelajarannya Ibu? Besok pagi Kira-kira lah. bisa saya laksanakan ini langsung karena ini kan tidak butuh waktu lama kan, Kak, Oh dan iya, juga benar. prosesnya kita laksanakan di dalam kelas. Jadi bisa Nah, besok saya iya. langsung, laksanakan. Iya, berarti bisa cepat ya karena memang, Iya, tidak membutuhkan proses yang terlalu banyak ya, mhm, eee, iya, mempersiapkan roda emosinya sudah ada gitu, jadi tinggal action aja besok gitu ya. Insya iya, Allah oke kalau begitu. Berarti dari tadi anaknya memang tidak fokus ini, kemudian, suka ganggu temennya, ternyata setelah Ibu identifikasi anaknya linguistik, dia butuh teman-temannya, mhm, kemudian ternyata, kemudian Ibu mau mau bikin, keyakinan kelasnya direvisi sajalah, ternyata tidak terlalu mengena ke anak ini, dan sepertinya dia butuh sekali roda emosi ya, untuk iya. mengenali emosi dirinya. Nah, dari bincang-bincang kita yang lumayan lama ini, sudah sekian belas menit ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita ini? Jadi di sini, hal yang saya Mhm, dapatkan di sini, saya mendapatkan tipu atau, solusi dari permasalahan yang terjadi yang tadi sebelum kita melaksanakan diskusi ini, saya masih bingung bagaimana solusi yang akan saya terapkan lebih dulu, apa saja solusi yang bisa saya lakukan. Saya masih bingung, tapi setelah kegiatan ini, saya menjadi kegiatan yang akan saya lakukan menjadi terarah mana yang akan saya lakukan pertama dan yang kedua, jadi ada titik teranglah, titik terang dari permasalahan yang saya hadapi. oke, berarti alhamdulillah ada yang didapatkan ya, percakapan kita Iya, bermakna gitu ya. iya, Ibu Guru. Berarti, eee, saya tunggu action-nya ini, nanti kita bincang-bincang lagi, Iya, action-nya Ibu iya, Ibu seperti Guru. apa hasilnya. Mungkin tidak bisa langsung Rabu lusa gitu, karena kan Iya, kita perlu ngelihat prosesnya dulu ya. Mungkin iya. minggu depan lah, setelah itu kira-kira anaknya bisa berubah ndak ya, saya juga jadi penasaran gitu. Nanti kita ketemu lagi minggu Iya, depan Guru. kita bincang-bincang lagi masalah yang ini, kira-kira perubahannya seperti apa, ada enggak perubahan sama anak ini setelah treatment-nya Ibu. Kita ketemu lagi minggu depan ya Ibu Hajrah ya kalau begitu. Ya, Sukses terima Ibu kasih banyak, Ibu Guru. siap. Ya, Jangan sungkan-sungkan untuk kita berbicara coaching lagi lain kali ya. Oke, kalau iya, begitu Bu. kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Hajrah ya. Mari, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zahra, Bu Hajra.